Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Pengampunan Tuhan sudah sediakan 2000 tahun yang lalu di salib. Tetapi pengalaman diampuni hanya dialami orang waktu mulutnya mengaku. Kalau engkau tidak mengaku, tidak akan ada pengampunan. Jadi pengampunan dosa tidak sekedar sudah bilang baca pengakuan iman rasuli dan pengampunan dosa, tapi sudah tidak mengerti apa yang diampuni. Kapan pengampunan terjadi? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdoa. Nah, saya harus jelaskan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Agak sedikit teknikal, agak sedikit berat, tapi saya harus sampaikan. Bapak Ibu Saudara, pengampunan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di salib. Sudah terjadi. Tetapi pengalaman diampuni baru terjadi waktu seseorang mengaku. Sudah tangkap? Pengampunan Tuhan sudah sediakan 2000 tahun yang lalu di salib. Tetapi pengalaman diampuni hanya dialami orang waktu mulutnya mengaku. Kalau engkau tidak mengaku, tidak akan ada pengampunan. Kalau engkau berkelit, kalau engkau cari segala alasan, engkau membuat segala alasan, engkau mencoba menutupi segala sesuatu, engkau tidak akan diampuni. Makanya 1 Yohanes, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni apa? Segala atau sebagian, sedikit atau semua, segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara, masa lalu pengampunan sudah terjadi di salib. Masa sekarang waktu saya mengaku saya diampuni, nanti di sorga dosa sudah tidak punya kuasa atas saya lagi. Di dunia saya masih bergumul, di dunia saya masih berusaha. Makanya ibadah penting, makanya dengar firman penting, makanya beribadah berkumpul bersama penting, connect group buat youth 3G penting. Sebab engkau perlu someone in your life. Engkau butuh komunitas dan seseorang di hidupmu untuk mengingatkan kau, kakak sumeleset ini, kakak ini sudah distorsi, kakak ini sudah fasik, kakak ini sudah melanggar, kakak ini sudah tidak taat. Engkau butuh seseorang di hidupmu untuk mengingatkan engkau. Itu bisa dari mimbar ini. Tetapi kalau dari mimbar tidak bisa, orang kasih tahu tidak bisa, maka akan ada apa yang disebut bencana atau apa yang disebut major event. Saya sudah jelaskan itu dari mimbar ini. Tujuannya satu, karena Allah mengasihi engkau, Dia ingin engkau kembali kepada Dia. Jadi pengampunan dosa tidak sekedar sudah bilang baca pengakuan iman rasuli dan pengampunan dosa, tapi saudara tidak mengerti apa yang diampuni. Saudara tidak tahu betapa beratnya dosa itu. Saudara pikir, oh saya aman-aman saja, tapi sebenarnya dosa itu berat. Oleh karena itu hargai Tuhan, hargai ibadah, hormati salib. Mari beribadah, mari terlibat dalam ibadah, mari ambil bagian dalam segala sesuatu yang berkenan dan mulia. Karena itu menolong kita setiap hari berdiri di hadapan Allah, sadar bahwa saya orang berdosa, ya dilayakan hanya karena kasih karunia oleh darah Yesus. Kalau itu terjadi, engkau tidak akan evaluasi hidup orang, sebab kita sama-sama penerima kasih karunia. Siapa Anda kopi evaluasi orang hidup? Tidak perlu omong orang, tidak perlu dia begini. Pada saat itu engkau sudah meleset, pada saat itu engkau sudah distorsi, pada saat itu engkau sudah berdosa. Hati-hati. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.